Hai, jumpa lagi dengan cerita dongeng dari channel Om Kicir. Kali ini bagi teman-teman yang suka membaca dongeng kerajaan, tentu tidak asing dengan tokoh penasehat raja ya. Penasehat raja biasanya bertugas untuk memberikan pendapat sebelum sang raja mengambil keputusan. Hal itu dilakukan agar raja bisa memberikan keputusan yang adil untuk semua rakyatnya. Dongeng hari ini akan menceritakan tentang seorang Datuk Lutang yang sedang mencari pengganti penasihatnya yang meninggal dunia. Ada dua orang yang menjadi kandidat, yaitu Opadawi dan Kune. Kira-kira siapa ya yang akan berhasil menjadi penasehat raja? Simak dongeng lengkapnya sebagai berikut ya. Kalau teman-teman suka sama cerita dongeng dari Om Kicir, kalian bisa like dan share cerita dari Om Kicir ini ya. Jangan lupa agar terus berlangganan di channel Om Kicir dengan menekan tombol lonceng subscribe di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih, selamat mendengarkan cerita dongeng dari Om Kicir. Dikisahkan Datuk Lutang adalah seorang raja yang bijaksana. Jika hendak mengambil keputusan, ia selalu berunding dengan penasehatnya. Pada suatu hari, penasehat Datuk Lutang meninggal dunia. Datuk Lutang panik sekali. Kalau ada masalah penting, kepada siapa aku harus minta nasihat? Keluhnya raja. Pokoknya dalam seminggu ini juga, kau harus menemukan penasihat baru. Perintah Datuk Lutang kepada Panglima Hiwu. Tanpa bertanya lagi, Panglima Hiwu segera mengumpulkan rakyat kerajaan itu. Ia menyuruh rakyat untuk memilih seseorang paling pandai di antara mereka. Mereka memilih seorang pria sederhana yang bernama Opadawi. Opadawi, Datuk Luang ingin berkenalan denganmu. Nanti malam akan ada pesta di istana. Bersiap-siaplah, pengawal kerajaan akan menjemputmu, ujar Panglima Hiwu. Tiba-tiba terdengar suara amarah seorang pria. Ini tidak adil. Namaku Kune. Aku juga terkenal pandai. Siapapun boleh mengujiku. Opadawi ini pandai mencari muka. Itu sebabnya rakyat memilih dia. Kune, kalau kau merasa pandai, nanti malam kau akan dijemput pengawal kerajaan, janji Panglima Hiwu. Panglima Hiwu pun menepati janjinya. Ia mengutus 8 pengawal menjemput Opadawi dan Kune. Mereka berdua masing-masing diusung di atas tandu yang dihias indah. Dalam perjalanan ke istana, tiba-tiba mereka dihadang gerombolan perampok. Para pengawal berusaha melawan, tetapi perampok-perampok itu sangat kuat. Untung serombongan tukang kayu datang untuk menolong mereka. Opadawi dan Kune sangat berterima kasih kepada mereka. Mereka pun lalu bertanya, hadiah apa yang kalian inginkan? Kami tidak menginginkan hadiah apapun. Namun sudikah Opadawi dan Kune menginap di rumah kami malam ini? Istri dan anak-anak kami tentu akan bangga sekali jika ada calon penasehat datu mau menginap di rumah kami. Mohon para tukang kayu itu. Opadawi dan Kune berjanji akan mengabulkan permintaan itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di istana. Bermacam-macam hidangan lezat telah tersedia. Sambil menikmati hidangan, Datuk Lutang menguji kepandaian Opadawi dan Kune. Ternyata Kune memang tidak kalah pandai. Semua pertanyaan yang bisa dijawab oleh Opadawi juga bisa dijawab oleh Kune. Ketika malam semakin larut, Opadawi teringat akan janjinya. Ia segera pamit kepada Datuk Lutang. Ah, lupakan janji itu. Menginaplah di istanaku, ucap Datuk Lutang. Ya,
Lupakan saja janji dengan tukang-tukang kayu itu. Lebih nikmat tidur di istana. Lagi pula makanan di meja masih banyak. Nyam nyam, sambung Kune sambil menggigit paha ayam cakar. Maafkan hamba, Datu. Hamba sebenarnya ingin sekali menginap di istana yang megah ini. Namun hamba tidak bisa mengingkari janji, ucap Opadawi. Malam itu Opadawi menginap di rumah tukang kayu. Keesokan harinya ketika bangun tidur, Opadawi sangat terkejut. Selamat pagi Opadawi. Hari ini Opa diundang Datu ke istana. Opadawi akan dinobatkan menjadi penasihat Datu di depan rakyat, ucap tukang kayu. Loh, kau tahu dari mana? Mengapa kau memakai pakaian prajurit? Tanya Opadawi bingung. Tukang kayu pun tersenyum. Lalu ia menjelaskan bahwa semua itu adalah siasat Datu Lutang. Datu menyuruh para pengawalnya menyamar menjadi perampok dan tukang kayu. Semua itu untuk menguji Opadawi dan Kune. Ketika mendengar keputusan Datu Lutang, Kune kembali protes. Tidak adil. Aku tidak kalah pandai dengan Opadawi. Mengapa ia yang dipilih? Datu Lutang lalu menjelaskan dengan bijaksana. Kune, kau memang pandai. Namun Opadawi tidak hanya pandai, ia juga bijaksana. Ia tidak serakah, tahu berterima kasih, dan selalu menepati janji. Itu sebabnya aku dan rakyat memilih Opadawi. Ia pasti akan menjadi penasihat yang baik. Mendengar ucapan Datu Lutang, Kune tertunduk malu. Ia kini mengerti mengapa rakyat dan Datu Lutang lebih menyukai Opadawi. Ternyata pintar saja tidak cukup. Supaya disukai orang, ia tidak boleh serakah. Ia harus tahu berterima kasih dan menepati janji. Sudah terima kasih teman-teman cerita kali ini dari cerita dongeng dari Om Kicir. Jika kalian gak mau ketinggalan cerita dongeng selanjutnya, klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.